Oke, mungkin slide yang pertama ini terkait dengan apa sih penelitian gitu. Terus kayak gimana sih bentuk-bentuk penelitian yang mungkin kita memang belum ketahui atau mungkin teman-teman sini malah sudah mulai nyusun lagi penelitian-penelitian baik di Izin ya tahap Herma, S1 maaf, gimana Wit? mungkin ini tampilannya jadi kecil ya, share screen-nya. Ya, oke, ya, ya, Sudah lebih baik? ya, lanjut Herma. Oke. Oke. Ya, jadi tadi penelitian itu di tahap S1, S2 atau S3 itu juga memerlukan beberapa penelitian terkait dengan tugas akhir. Tapi pun yang masih SMA pun bisa melakukan penelitian, itu berupa karya ilmiah biasanya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang S1, S2, atau S3. Eh, jadi saya mungkin akan lebih umum menjelaskan terkait dengan apa itu penelitian. Ya, jadi karakteristik penelitian itu sendiri itu adalah pendekatan sistematik yang harusnya akurat dan dengan prosedur yang tepat serta mempertimbangkan etika dari penelitian itu sendiri. Penelitian itu harus berdasarkan apa namanya alasan yang logis. Itu baik dia secara induktif ataupun deduktif. Jadi nggak yang bisa, oh karena aku ngerasa itu masalah, tapi nggak didukung data, akhirnya aku ambil itu sebagai penelitian. Itu jadi bisa sangat-sangat ditolak oleh dosen pembimbing ataupun memang tidak tidak terlalu urgent untuk diambil sebagai suatu ide penelitian. Nah, pemahaman yang baik itu juga harus bisa mendetailkan apa sih kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang akan kita lakukan. Nantinya harus ada data yang mendukung dari ide penelitian yang kita akan ambil itu. Terutama harus akurat, di mana ketepatan ide dan data yang diambil itu sudah bisa menjawab pertanyaan dari ide penelitian itu sendiri. Nah, tahapan penelitian, cara simpelnya itu bisa diambil dari pertama adalah kita bisa mendefinisikan masalahnya apa. Nah, itu biasanya terkait dengan ide penelitian di sini. Jadinya setelah dapat ide, terus kita tentuin apa sih sebenarnya masalah utamanya. Habis itu kita lanjutkan dengan literatur review atau mencari tinjauan pustaka, data-data pendukung. Baru kita memilih kita mau menggunakan desain penelitian yang apa. Kalau di nanti kesehatan nanti akan di slide selanjutnya ada beberapa jenis desain penelitian. Nantinya setelah adanya desain penelitian, kita bisa merumuskan hipotesis penelitian. Secara umumnya hipotesis itu lebih ke jawaban sementara. Kira-kira dari ide itu jawabannya apa ya? Nah, setelah itu kita bisa melakukan penelitian itu sendiri, mengumpulkan data atau mencari informan bagi kualitatif. Nanti hasilnya dilakukan interpretasi atau disusun dari data yang ada dan nantinya itu dilaporkan di dalam bentuk karya ilmiah atau tugas akhir dan hal-hal ini akan dilakukan berulang untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini terkait dengan tadi yang saya bilang, kalau jenis penelitian secara umum berdasarkan pendekatan atau metode pengumpulannya ada jenis penelitian dengan desain kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu lebih fokus kepada realita atau fakta. Jadi kita menggunakan kayak kuesioner, angka gitu. Dan kita bisa dapatkan sih berapa persen kejadiannya, berapa persen sih akan eh, terus sejauh mana pengaruh atau hubungannya. Sedangkan kalau kualitatif itu lebih ke fokus pada maknanya. Jadi kita lebih menggali secara lebih dalam hasil yang ingin kita dapatkan.
Ya, ini sih sebenarnya perbedaan utama dari kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuanti ya tadi saya bilang lebih datanya berupa angka. Kita bisa mencari fakta tanpa banyak memperhatikan latar belakang. Orientasinya memang pada hasil, karena hasil itu akan menunjukkan bagaimana fakta di lapangan. Dari kuantitatif juga kita harus menguji hipotesis yang sudah kita buat. Desainnya memang lebih terstruktur dan tidak ada penyesuaian sama penelitian, karena setelah kita udah menentukan metode, desain, instrumen penelitian, itu sudah harus dipakai di lapangan. Sedangkan kalau kuali itu lebih dinamis, dia lebih ada penyesuaian ketika di lapangan, karena kan dia lebih mencari lebih dalam. Jadi misalkan dia menargetkan hanya mencari 5 orang, ternyata dari 5 orang itu masih belum cukup untuk mendapatkan jawaban yang ingin dicari dalam penelitian itu. Jadi masih bisa ditambah partisipannya, ataupun memang poin pertanyaan instrumennya itu bisa lebih diperlebar untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, seperti itu. Nanti datanya itu berupa narasi, yang berupa biasanya itu paling banyak adalah dalam wawancara mendalam ataupun focus group discussion. Ya, ini perbedaan yang lainnya. Kalau kuanti itu sampelnya biasanya lebih banyak, lebih besar, kuantitatif, karena memang untuk beberapa kuantitatif dengan analisis lanjutan itu memang memerlukan sampel yang cukup banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, kuantitatif itu juga bersifat objektif karena memang sesuai dengan apa yang dijawab di dalam instrumen penelitian. Nanti temuan itu juga akan bisa digeneralisasi di populasinya, dan datanya itu diutamakan keandalannya. Kenapa? Karena kalau memang instrumen yang kita susun itu sudah teruji valid dan reliabilitasnya, itu maka akan bisa menyatakan apa hasil yang kita dapatkan itu tepat dan akurat. Sedangkan kalau kualitatif memang sampel penelitian lebih sedikit dan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kan mencari beberapa orang informan yang memang mempunyai informasi terkait dengan apa yang mau kita ambil. Nah, ini lebih ke subjektif karena nantinya peneliti itu sendiri yang akan melakukan analisis dan menentukan apa hasil dari data yang dikumpulkan secara kualitatif, seperti itu. Namun memang dia akan lebih dekat dengan partisipan karena secara dia akan melakukan obrolan, bahasanya, bahasa simpelnya obrolan dengan partisipan yang akan memberikan dia informasi. Sedangkan kalau kuanti kan dia lebih ke bisa nyebar kuesioner, bisa ditinggal gitu. Jadi dia tidak terlalu dekat dengan partisipan atau sampelnya. Ya, dari mana sih sebenarnya kalau orang tuh bingung di mana dapat ide penelitian ya Kak gitu. Nah, sebenarnya sumber-sumber ide penelitian itu ada beberapa hal. Mungkin yang pertama adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini bukan masalah pribadi secara pribadi ya, tapi kayak misalkan kita magang atau sempat PKL atau ada kunjungan lapangan seperti itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman pribadi yang terkait dengan masalah-masalah yang memang bisa menjadi ide dari penelitian. Ada juga teori atau literatur review. Ini terkait dengan seberapa banyak sering membaca akan menemukan beberapa hal yang mungkin bisa dianggap sebagai gap atau masalah. Yang ketiga juga data yang tersedia. Ini biasanya akan digunakan untuk penelitian data sekunder. Dan mungkin ide penelitian lainnya bisa bersumber dari media sosial. Karena media sosial itu sendiri sekarang sudah banyak memberikan informasi ataupun hal-hal yang mungkin memang bisa dianggap menarik untuk dilakukan penelitian melalui media sosial. Ya, ini tadi yang saya jelaskan, pengalaman pribadi atau magang itu misalkan
oh saat magang itu konsul sama dosen atau panel ahli atau orang yang ahli dalam bidangnya. Di situ bisa sharing pengetahuannya, terus kira-kira misalkan nemu suatu ide, eh, oh di-share nih, gimana sih sebenarnya kalau dapat ide ini, terus gimana penyelesaiannya, bisa diangkat nggak sih sebagai topik penelitian? Ini misalkan dengan praktisi ataupun kakak kelas dan teman itu bisa sharing untuk mendapatkan topik-topik penelitian. Nah, ini kalau sekarang zamannya online, itu pengalaman pribadi juga ikut-ikut webinar atau simposium secara online gitu, itu kan dapat topik ataupun inspirasi kita, kira-kira apa sih hal yang bisa kita ambil sebagai ide penelitian kita gitu. Dan yang terakhir mungkin pengalaman pribadi itu, pengamatan lingkungan, misal kita lagi musim hujan nih, kita bisa lihat, oh bagaimana ya, kenapa sih ini tetap aja masih ada banjir kayak gitu. Jadi kita bisa melihat kesenjangan atau gap yang nyata ada di lingkungan kita, yang misalkan kita bisa teliti lebih lanjut kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau untuk teori atau literatur review itu bisa berasal dari buku. Misalkan teman-teman senang baca buku yang misalkan terkait dengan teori perilaku, oh kayak gini, ini sebenarnya kayak ini bisa diterapin di mana ya teori ini gitu. Atau memang sekarang udah zamannya internet ya, apa-apa share di internet, browsing, oh kok ada topik ini ya menarik kayaknya bisa diambil. Nah, itu bisa dilihat untuk menjadi beberapa ide-ide penelitian. Ya, ini juga yang tadi literatur review itu bisa kita nyari laporan atau artikel-artikel yang misalnya kita udah punya ide nih, kok kayaknya masih dangkal. Nah, itu tuh kita bisa lanjutkan dengan membaca penelitian-penelitian yang kata kunci atau keywordnya itu mirip dengan apa yang mau kita lakukan, seperti itu. Nah, untuk ini mungkin dilanjutin Kak Wira ya, Kak Wira? Iya, Erma. Ya, oke. Terima kasih, Erma ya. Tadi penjelasannya juga sudah detail gitu ya tentang ide penelitian. Mungkin sebelum lanjut, teman-teman ada yang ingin ditanyain dulu atau mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini share screen-nya di aku ya, Maya? Iya, Wir, silahkan. Oh ya. Ya, silakan sambil menunggu ya, sembari saya siapkan untuk share screen-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Iya, boleh banget ya teman-teman. Mungkin kita sambil sharing nanti, mungkin kita juga bisa tahu. Siapa tahu udah pernah melakukan penelitian, itu mau penelitian lagi gitu kan. Kita bisa sharing-sharing. Udah siap Kak Wira? Udah, ini. Oke, silahkan Kak Wira. Ya, oke. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Erma ya, dari bagaimana prosesnya gitu ya, juga bagaimana tahapan-tahapan itu gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin di-sharing, silahkan ya, karena mungkin ini lebih ke praktisnya seperti apa gitu ya. Mungkin dari judul saja menemukan ide penelitian gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin mudah gitu ya kita ucapkan gitu, kita akan pasti nemu nih ide penelitian. Tapi kadang-kadang juga mengaplikasikannya itu sulit sekali ya di lapangan. Karena juga saya sendiri juga merasakan pasti seperti itu gitu. Nah, jadi inilah jadi yang akan saya jelaskan gitu ya, dan kami jelaskan terkait dengan proses mendapatkan ide penelitian ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya idealnya ya, jadi idealnya untuk mendapatkan ide penelitian itu kita pasti selalu berangkat dari yang namanya itu masalah gitu ya. Nah, sebenarnya masalah ini apa ya? Jadi kalau misalnya ditelaah lagi dari artinya gitu ya, kan mungkin akan ada tadi bahasanya Erma kan gap gitu ya. Jadi ada ketimpangan, ada kesenjangan ya. Jadi antara perbedaan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan gitu. Nah, tapi memang perbedaan ini mungkin konteksnya itu bukan
menyebabkan masalah gitu, mungkin tidak seperti itu. Jadi artinya dengan adanya perbedaan ini, kok ada tidak kesesuaian gitu ya. Nah ini kita bisa berangkat dari sini dulu gitu ya untuk dapat ide penelitian. Nah kalau bisa diandai-andaikan ya, kalau masalah penelitian ini ya mirip kayak bahan bakar lah gitu ya, bahan bakar untuk kendaraan teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kita ada yang bahan bakarnya yang memang bagus gitu ya, atau mungkin bahan bakar yang memang bukan bahan bakar gitu ya. Jadi itu bukan sebuah masalah. Jadi ya mungkin bisa kendaraannya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Atau mungkin di tengah jalan tersendat gitu. Nah, itu kalau kita bisa andaikan ya, jadi seperti bahan bakar. Jadi memilih bahan bakar ini, menggodok bahan bakar ini di awal itu menjadi penting gitu ya. Jadi sehingga kita bisa melakukan penelitian-penelitian ini, kita bisa menelaah gitu fokusnya bagaimana, berjalannya bagaimana gitu ya, dan kemudian apa yang akan kita selesaikan gitu. Nah, dari masalah itu ya pasti muncul pertanyaan selalu. Ya sederhananya kok bisa gitu ya, kok bisa gini gitu ya. Jadi kayak ada aturan 5M gitu ya, menggunakan masker gitu ya. Tapi kita tidak punya uang beli masker, dipaksa menggunakan masker, akhirnya tidak pakai masker. Muncullah pertanyaan, kenapa tidak digratiskan? Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga jadi penting gitu ya. Jangan semuanya jadinya masalah itu dipertanyakan gitu. Akhirnya kita kebingungan, kita ini sebenarnya mau menyelesaikan yang mana. Nah, dari hal-hal tadi itulah terkadang kita akan muncul ide-ide yang penelitian gitu ya. Nah kalau ide pasti banyak nih, teman-teman pasti saya yakin banyak sekali. Tapi ide penelitian, nah ini yang jadi PR kita sama-sama ya gitu ya, termasuk saya sendiri juga gitu. Kadang-kadang ide ya belum tentu bisa dijadikan penelitian. Yang tadi ruang lingkup ya, jadi ruang lingkup ada masalah. Ya. Kemudian kita akan terus berpikir gitu ya, penyebabnya apa gitu ya, kayak tadi yang saya sampaikan. Kemudian solusi yang praktis gitu atau manfaat yang dihasilkan tuh akan seperti apa. Nah itu juga kita bisa harus bayangkan. Jangan sampai ya kita meneliti kan gitu ya, artinya kita bisa memberikan solusi ya. Nah, solusi ini kan ada yang bentuk fisik gitu ya, atau ada yang non fisik ya, gitu ya. Non fisik kan mungkin sebuah ide gitu ya, atau mungkin sebuah bahan baca gitu ya, sebuah arahan, atau kalau yang fisik mungkin sebuah output alat dan sebagainya gitu. Nah, kalau manfaatnya itu dirasakan enggak gitu. Ya, minimal bermanfaat untuk kita sebagai peneliti gitu. Nah, jangan sampai tidak bermanfaat buat kita gitu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah bermanfaat untuk orang lain gitu ya, apakah institusi ataukah objek yang diteliti gitu ya dan sebagainya. Yang paling penting juga memastikan keseluruhan aspek metode penelitian. Nah, metode penelitian kan banyak ya. Jadi kita bijak gitu ya dalam memilih metode apa yang sesuai ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah gitu ya, atau solusi yang akan kita tawarkan. Ya kalau misalnya gambaran sederhananya kalau mau memotong kentang gitu ya, kita harus menggunakan ya paling nggak pisau lah ya atau belati. Jangan sampai mungkin kapak atau ya senapan gitu ya, kan kurang bijak. Jadi dalam menentukan metode penelitian ini sesuaikan gitu, kita ingin mengupas apa gitu dari masalah itu. Nah, mungkin itu ya. Jadi tadi masalah udah, jadi seperti ada kesenjangan, ketimpangan gitu ya. Jadi masalah pasti akan banyak, mungkin akan banyak ditemukan di lapangan. Tadi Arma juga ada menjelaskan bagaimana kita menemukan masalah-masalah itu gitu ya. Nah, sekarang kita berfokus pada pertanyaan penelitian yang baik gitu ya. Jadi seperti apa pertanyaan yang muncul dalam benak kita untuk masalah yang ada di lapangan gitu ya. Fokus ya. Jadi apapun itu ya, jadi dalam dunia apapun hal fokus itu ya memang yang baik gitu ya dalam nembak atau dan sebagainya gitu ya. Dalam hal untuk menyusun pertanyaan penelitian pun fokus juga menjadi hal yang penting gitu. Sehingga kalau kita melihat masalah gitu ya dan ide-ide kita banyak bertebaran gitu ya di pikiran,
Tapi kalau kita tidak fokus apa yang ingin kita gali, kadang-kadang kita akan melebar gitu. Atau mungkin akan terlalu lelah gitu. Terlalu lelah itu banyak masalah kita ambil gitu. Akhirnya ya berkaitan dengan waktu dan sebagainya. Fokus ya, fokus yang terpenting. Jadi fokus kita akan mengambil isu apa gitu. Masalahnya bagaimana. Nah, itu kita tetapkan di awal dulu gitu ya. Kemudian researchable ya. Jadi ini juga menarik gitu. Banyak teman-teman gitu yang mengatakan ya sumber data yang sulit gitu ya, jadi susah dijangkau gitu ya. Sebagai peneliti ya mungkin kayak S1 gitu ya, atau S2 ya perlu dipikirkan sejak dini gitu ya. Jadi bagaimana keterjangkauan data ini, karena kalau datanya akan rasanya sangat susah dicari gitu ya, atau mungkin sulit sekali untuk perizinannya gitu. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Ya, jadi nanti terkait data, karena mungkin saja kan kalau di sini data ada primer dan sekunder ya. Jadi kalau primer kita bisa ambil di lapangan gitu ya. Tapi jangan salah, artinya mengambil data di lapangan pun ada juga situasi dan kondisi yang sangat susah seperti itu ya. Nah, kondisi-kondisi itu juga perlu dipertimbangkan dalam menyusun pertanyaan penelitian. Yang tadi juga berkaitan dengan waktu, dana, dan aspek praktis lainnya. Ya, semua orang pasti inginnya praktis kan begitu ya, tapi ya jangan sampai mengorbankan banyak hal gitu ya. Misalnya karena ada masalah penelitian ini kayaknya bagus gitu, ya kita inginnya sepraktis mungkin gitu ya. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Artinya kalau misalnya secara waktu gitu ya, waktu kita cukup gitu ya dalam menyusun, anggaplah kalau skripsi gitu ya, atau tesis kan di semester akhir ya, satu semester ada 6 bulan, nah itu dalam 1 tahun kita udah persiapan gitu misalnya ya. Nah, kan itu waktu yang cukup gitu, jadi kita bisa banyak menggali beberapa hal. Kemudian dana, nah dana juga ya memang ya di mana-mana, dalam bukan hanya dalam meneliti gitu ya, dalam berbisnis, dalam proses bisnis perusahaan juga dana. Jadi pertimbangkan juga hal ini gitu ya, karena terkait juga dengan metode gitu ya, metode penelitian kan, ada yang eksperimen gitu, atau yang mungkin mengeluarkan output jadi sebuah alat gitu ya, atau sebuah program dan sebagainya. Nah, itu perlu dipertimbangkan dana. Kemudian bisa dijawab menyeluruh ya, tadi ini kaitannya dengan fokus gitu ya, spesifik, cukup spesifik. Jadi sudah fokus, kita harus spesifikkan area apa namanya, ide kita ini gitu ya. Jadi dari ide gitu, kemudian areanya, kemudian baru kita topiknya gitu. Jadi bisa dijawab lah apa yang ingin kita gali. Nah, di sini juga ada penekanan bahwa tidak terlalu dangkal. Intinya ya biasanya paper atau tesis. Tadi juga sempat dibahas sama Erma gitu, ya harapannya kalau untuk tesis gitu atau skripsi tidak terlalu dangkal, itu artinya ya secara metode biasa aja, maksudnya observasi gitu ya, atau mungkin hal-hal yang tidak perlu diujikan gitu ya secara nalar itu sudah terjawab gitu. Nah, itu mungkin konteksnya seperti itu ya, terlalu dangkal. Jadi dengan kita melihat saja, oh ya seperti itu, nah itu mungkin bisa dianggap seperti itu. Jadi ada perlu yang lebih dalam lagi sehingga kita bisa menemukan pengembangan atau hal-hal yang baru ya. Relevan ya, jadi harus sesuai dengan keadaan saat ini. Nah, ini penting sekali gitu ya, keadaan saat ini itu seperti apa. Mungkin kalau kita lihat dulu yang waktu COVID-19 pertama kali ditemukan gitu ya, ya mungkin dari segi vaksin gitu ya belum tahu ya, kemudian harga masker, harga APD dan sebagainya juga masih tinggi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita ada riset berkaitan dengan itu, ya sesuaikan dengan keadaan sekarang. Mungkin dari karakteristik apa yang tadi itu menemukan maskernya atau alat APD-nya dan sebagainya, biayanya gimana sekarang kan gitu ya. Kemudian keadaan sekarang seperti apa penanganannya, bahkan ada vaksin sekarang. Relevan ya, itu juga penting untuk pertanyaan penelitian. Ini rangkuman sebenarnya ya, jadi formulation of research question itu hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang paling penting itu kita harus tahu dulu secara pasti gitu ya, area penelitian kita itu apa gitu.
Jadi list-list literaturnya kita harus sudah ya kenal gitu ya, jangan sampai belum kenal gitu ya. Jadi kita baca-baca melalui membaca, melalui tadi observasi gitu ya, atau mungkin pengamatan dan sebagainya. Kita harus tahu, itu yang penting. Kemudian menyusun pertanyaan penelitian yang sesuai area yang tadi ya ini. Kemudian perlu pengembangan enggak gitu ya untuk dari segi keilmuan gitu ya. Jadi dari penelitian tadi ya masih terdengar ya suara saya? Masih, William. Oh ya, sorry. Tadi ada sedikit suara, oke. Jadi itu ya, jadi perlu pengembangan enggak gitu ya. Kayak awal-awal COVID-19 kan semua tuh peneliti-peneliti berburu ya bagaimana menemukan vaksin gitu ya, bagaimana menemukan obat-obatnya yang mungkin bahkan saat ini pun masih belum dipublish gitu ya, entah sudah ditemukan atau belum gitu. Jadi area itu gitu ya, perlu pengembangan atau tidak. Nah, itu dipertimbangkan juga. Kemudian, nah ini menjawab gap tadi yang Herma sampaikan. Jadi akan berdampak nggak terhadap manfaatnya kita sendiri gitu ya, pengembangan keilmuan untuk kita, pengembangan keilmuan untuk orang lain gitu ya. Itu dipertimbangkan juga dalam memilih pertanyaan penelitian. Kemudian ya ini dampak yang besar ya, great deal of research already been conducted in topic area, jadi sama ya. Kemudian berikutnya ada, nah studi been done before ya. Perlu pengembangan gitu ya, jadi ada yang mungkin bisa sudah dikembangkan lagi atau tidak gitu. Kalau bahasa ilmiahnya ya novelty gitu ya, atau istilahnya ya keterbaharuan gitu. Dari yang akan kita teliti ini, apa nih yang membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Ya nggak harus signifikan sekali gitu ya, maksudnya ya dari segi teori mungkin ada yang bisa kita gali, atau ada hal-hal lagi metode, model, dan sebagainya. Nah, itu juga bisa dianggap sebuah keterbaruan ya. Timing, nah timing itu penting, ini terkait juga dengan hot topic ya, nah, yang tadi relevan gitu. Nah, kadang-kadang yang penelitian maksudnya obsolete ini ya udah lama gitu ya, yang sudah lama tapi bahkan mungkin sudah teratasi gitu, sudah banyak solusi-solusi yang diberikan, kita masih gunakan. Tapi tidak apa-apa, yang penting yang ditekankan adalah improvement-nya gitu ya. Jadi apa yang novelty tadi yang membedakan gitu. Kemudian signifikan impact on the field ya, memberikan dampak yang signifikan. Tapi hal ini pun juga kalau untuk skripsi kemudian dan tesis gitu ya. Jadi keterbaruan tadi itu aja sih kuncinya sebenarnya. Jadi tidak perlu harus menemukan hal-hal yang besar gitu. Jadi penelitian itu concern-nya di sana gitu ya. Ya, oke. Ini jadi ini tentang ide dan topik ya. Ide-ide topik sebenarnya banyak ya teman-teman. Cuman ya ini hanya sampling saja gitu, dan kebetulan kami bersama gitu ya di Mandala, background-nya di kesehatan ya, di kesehatan masyarakat. Tapi nggak menutup kemungkinan misal teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya silakan di-sharing ya. Siapa tahu kami bisa bantu gitu ya. Nah, kalau dalam menentukan ide-ide ini, yang tadi ya, yang saya sampaikan itu sebelum menjelaskan ide itu yang paling penting adalah teman-teman itu menyenangi dulu gitu ya, menyenangi area itu gitu. Nah, ini juga jadi polemik kadang-kadang kalau misalnya kita ya kurang menyenangi gitu ya. Nah, bahkan untuk membaca atau menggali lebih dalam itu lebih terasa berat gitu. Nah, kan prosesnya pun akan lebih sulit kita berkembangnya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah menyenangi, ya memang kita fokus gitu ya, fokus terhadap apa yang ingin kita gali. Areanya kita sudah tahu, kemudian kita fokus. Oh, ini masalahnya gitu ya. Kemudian pertanyaannya saya buat, idenya seperti ini. Sisanya jalan gitu ya. Nah, ini mirip kayak bisnis dan sebagainya. Kalau nggak jalan-jalan ya bukan
penelitian gitu namanya. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi polemik ya, yang sering kita alami, termasuk saya sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh saja. Jadi kalau epidemiologi, nah kenapa ini diletakkan pertama? Ya kita tahu lah hot issue sekarang lagi tren-trennya gitu ya, COVID-19 ya, ini teman-teman bisa banyak menggali di sana. Banyak banget ide-ide gitu ya, topik-topik tentang COVID-19 banyak sekali. Bahkan di beberapa tempat juga kan perlu dilihat gitu ya, meski dari kualitatif ataupun kuantitatif di daerah-daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu ya, masih menarik sekali untuk diteliti. Selain COVID-19 ini masih banyak, ada vaksin ya, kemudian ada faktor risiko terjadinya penyakit gitu. Bukan berarti penyakit lainnya tidak menarik gitu ya, tapi bahkan sekarang banyak yang gini ya, apa namanya, kalau bahasa gini ya, collab gitu ya. Kayak TB juga sekarang collab juga sama COVID-19 ya kan. Kemudian HIV, TB, collab juga, DM, TB, nah itu banyak. Sebenarnya banyak gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa yang menjadi daya tarik kita, gitu. Kemudian fokus, kemudian kita tentukan gitu ya pertanyaan, penelitian, dan masalahnya. Kalau Promkes, nah ini juga sebenarnya berkaitan juga ya dengan isu saat ini gitu ya, hot issue PHBS ini kan healthy lifestyle ya. Kalau dulu mungkin ya cuci tangan ya bukan berarti diabaikan ya, tapi kalau misalnya bilang bukan sebuah keharusan gitu kali ya. Tapi kalau sekarang itu sudah mulai, mungkin ada beberapa orang ya udah mulai parno atau sebagainya karena COVID-19. Jadi penting sekali ya PHBS ini, jadi cuci tangan, germas ini juga ya, gerakan masyarakat hidup sehat ini seperti olahraga dan sebagainya lagi gencar-gencarnya. Kemudian ada dampak kesehatan mental juga hot issue ya, karena lagi naik-naiknya juga kan. Ya COVID-19 juga ya yang mendasari gitu ya. Kemudian ada pendekatan sosial budaya dan sebagainya, nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian AKK ya, AKK ini kebijakan kesehatan ya, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen rumah sakit, manajemen informasi kesehatan, ke ekonomi kesehatan. Nah, ini isunya juga banyak ya. Kalau misalnya bilang yang sekarang ya kualitas pelayanan ya, biasanya evaluasi program itu banyak juga. Karena kan kalau bicara COVID-19 ya pelayanan kesehatan kita juga kena dampaknya gitu ya, dari physical distancing gitu ya, mengharuskan juga tidak berkerumun gitu. Kemudian juga ada apa namanya, psikologis orang untuk berobat ke vaskes gitu ya, takut dan sebagainya. Nah, ini banyak nih lagi evaluasi program karena capaian program tiba-tiba merosot drastis gitu ya di beberapa gini ya, beberapa program kesehatan gitu ya, kayak TB gitu semua gitu ya, karena di COVID-19 ini. Kemudian lean management ya, ini dari segi efektivitas dan efisien ya, jadi manajemen kesehatan gitu, kayak apa ya, bisa dibilang ya proses bisnisnya lah gitu ya, dari segi pendaftaran gitu ya, atau mungkin dari segi kayak nomor antrian, pelayanan gitu dan sebagainya. Ini kan lagi tren-tren juga ya, apalagi istilahnya telemedicine gitu ya, yang mengurangi kontak lah gitu antara petugas kesehatan dan pasien. Banyak ya SDM kesehatan, JKN. Nah, JKN juga lagi hot issue ya, karena tidak ada gininya ya, habis-habisnya juga ya, karena JKN ini dalam masih bentuk pengembangan juga di Indonesia gitu ya, bahkan mungkin sudah hampir berapa ya, dari 2014, 6 tahun, 8 tahun ya, ya kita masih banyak perlu pengembangan. Nah, kalau orang ada teman-teman yang tertarik, banyak bisa diteliti di sana. Ekonomi kesehatan, pembiayaan kesehatan itu juga berkaitan dengan JKN ya. Ini ada biostatistik kependudukan ya, ini juga cukup menarik juga gitu ya, karena terkait dengan demografi di masyarakat gitu ya. Kemudian ada permodelan, ada forecasting, ini peramalan, ada big data ya, lagi gencar-gencarnya juga big data. Jadi harapannya buat sistem informasi gitu ya, sistem kesehatan kita tuh terintegrasi satu sama lain. Jadi tidak ada duplikasi data ataupun ya sistem informasinya yang standalone gitu ya, berdiri sendiri,
udah harusnya semua bridging gitu sih idealnya ya. Kemudian bonus demografi ya ini juga menarik ya, karena dulu kan kalau nggak salah wacananya 2023 atau 2025 ya nggak salah. Jadi bonus demografi ini orang yang bekerja gitu ya lebih banyak dibandingkan orang yang dibiayai gitu istilahnya. Jadi seharusnya perekonomian kita tumbuh ya, tapi COVID-19 ya membuat perubahan gitu ya drastis. Jadi ada kebijakan baru gitu ya, sehingga kita masih merangkak ke sana gitu ya, belum ada kebijakan lagi terkait hal itu. Kemudian kalau gizi ya ini juga berpengaruh, juga ada stunting juga ya, ada ketahanan pangan ya. Nah, ketahanan pangan, kemudian keamanan pangan, manajemen pelayanan pangan banyak. Ada KIA juga. Nah, ini juga KIA kalau di COVID-19 mungkin teman-teman bisa baca ya, banyak ya. Jadi ibu-ibu hamil kena COVID gitu ya. Dan juga ada pelayanan PNC, ANC-nya ya terhambat gitu ya karena masa pandemi ini begitu ya. Dan sebagainya ya. Jadi ada angka reproduksi dan kelahiran, AKI, AKB juga ya. Kemudian ada 1000 HPK, hari pertama kelahiran, yang berkaitan dengan gizi sebenarnya juga, ada ASI gitu ya di sana. Banyak ya kalau bisa dibilang gitu. Ada K3, kesehatan kerja ya banyak juga. Pemetaan risiko K3 selama pandemi, kemudian manajemen risiko, stres kerja ya, ergonomi, ada kesehatan lingkungan juga gitu ya. Pengolahan limbah, sistem pengolahan sampah, pencemaran juga ya, masih isu yang tetap muncul gitu, meskipun primadonanya sekarang COVID-19, tapi tetap bisa muncul gitu. Ya banyak ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya disebutin satu-satu banyak sekali. Tapi yang penting adalah cari yang menjadi minat dan yang menarik buat teman-teman sekalian gitu. Apa yang rasanya kita sering amati gitu ya, sering kita lakukan, dan kita senang kita lakukan, nah itu justru akan sangat membantu ya dalam menyusun penelitian gitu ya. Kemudian fokus dan juga tentukan gitu ya masalah penelitiannya yang diramifikasi istilahnya. Jadi ditelaah gitu masalah penelitiannya. Yang mana yang benar-benar menjadi masalah itu yang dibuatkan pertanyaan penelitian. Nah, ini sedikit tips ya buat teman-teman. Jadi mungkin dari nanti juga pun pasti teman-teman siapa tahu punya juga tips ya, nanti bisa di-sharing. Berpikir kritis. Kritis di sini dimaksud bertanya gitu ya, melakukan konfirmasi dan merinci masalah yang dihadapi. Merinci masalah banyak ya, banyak cara. Misalnya dengan kalau alat-alatnya ada SWOT juga bisa, Strength, Weakness, Opportunity, Threat-nya ya. Jadi kita lihat dari teori itu. Kita bisa juga lihat dari yang paling gampang akar masalah, dan gitu ya. Kita berangkat dari masalah yang sangat umum gitu mungkin ya, kedisiplinan menggunakan masker gitu. Jadi kita bisa berangkat dari sana gitu. Apa yang menyebabkan nggak punya masker? Kenapa nggak punya masker? Nggak bisa membeli gitu ya. Kenapa nggak bisa membeli? Karena perekonomian menurun. Nah itu digali gitu ya. Nanti kita jawab sebenarnya dari sekian masalah itu yang mana yang menjadi priority yang harus diintervensi gitu, atau diteliti. Kemudian bertanya tentang penyebab, nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi penyebabnya kita pikirkan penyebabnya apa-apa, baru kita pikirkan gitu ya solusinya apa nih nanti pada saat kita teliti gitu ya. Berpikir kreatif ya, berpikir kreatif, jadi mendefinisikan masalah secara lebih lengkap ya, lebih lengkap. Dalam artian mungkin masalah sudah ditemukan, pertanyaan penelitian sudah, gitu ya, idenya juga sudah. Dalam menggali ini nanti apa intervensinya sudah fokus gitu ya. Nah dalam memberikan ide-ide solusinya ini kita perlu juga berpikir kreatif gitu ya. Apa aja kira-kira yang mungkin hal-hal baru gitu ya, atau mungkin sangat bermanfaat sepertinya buat objek yang kita teliti. Nah kita perlu lakukan gitu ya, mengidentifikasi penyebab lebih detail, menyusun solusi yang berbeda seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, berpikir terbuka. Nah, ini juga unik ya, gitu ya, terbuka saran atau masukan dari teman. Ya, kita mesti terbuka, benar banget ya, gitu ya, kita sharing-sharing gitu ya, mungkin dengan teman, dengan
pembimbing gitu ya, atau mungkin dengan keluarga gitu ya, mungkin yang memahami lah siapapun, kita sharing-sharing itu bagus banget gitu ya. Siapa tahu ada saran-saran yang positif gitu ya, atau saran-saran yang baik kita tampung. Gitu. Nah, tapi perlu saya ingatkan juga, jangan juga sehingga kalau kita berpikir terbuka, kita tidak berpegang teguh terhadap prinsip dari penelitian kita. Gitu. Karena kadang-kadang kalau kita, oh ya ini bagus kita ambil lagi, oh ini bagus kita ambil lagi. Akhirnya kita setelah kita nggak sadar, oh ternyata kita tidak on the track gitu ya, tidak fokus tadi, sehingga lama bisa selesainya gitu. Nah ini juga bisa dipertimbangkan. Out of the box ya sering disebutkan oleh banyak orang ya, jadi berpikir di luar nalar pada umumnya gitu. Yang mungkin orang-orang nggak pikirkan gitu ya, itu adalah cara yang terbaik ya kita coba tawarkan. Gitu kan banyak sudah contoh-contoh seperti itu ya. Seperti mungkin kasus vaksin untuk usia lansia itu ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi kalau lansia itu kan diwajibkan dulu ya, jadi di atas umur 60 untuk vaksin. Tapi uniknya di Denpasar waktu itu ya, jadi nggak nyampe 50% gitu lansia nggak divaksin gitu. Nah ini kenapa, masalahnya apa gitu ya. Ternyata ya kalau lansia umur-umur sekian dia akan kebingungan siapa yang mengantar gitu ya, apalagi mungkin daftarnya dengan teknologi, nggak ada yang membantu gitu ya. Jadi muncullah ide waktu itu, kalau mengantar lansia 2 orang, jadi yang anaknya dapat vaksin juga gitu. Nah, itu kan di luar nalar, tapi ternyata juga bisa menggait masyarakat gitu. Nah, model contoh-contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian pelajari metode penelitian ya penting. Jadi biar kita harus tahu desain penelitian itu apa saja. Kemudian menilai masalah penelitian itu bagaimana ya, masalah penelitian tadi biar artinya dipetakan gitu ya, bahasanya ramifikasi gitu ya, dipetakan masalah penelitian yang mana yang harus dijawab gitu. Cara pemilihan sampel ya ada, nanti kita bahas di sesi berikutnya gitu ya, banyak ya. Pengumpulan data, ada instrumen penelitian, kemudian pahami potensi kelemahan nah ini penting, karena ya banyak orang mungkin secara psikologis tidak ingin mempertunjukkan kelemahannya, kan begitu. Nah, tapi kalau penelitian justru dengan adanya menunjukkan kita kelemahan, kita menjelaskan kelemahannya apa, justru itu akan untuk bentuk validitas gitu ya, valid bahwa oh ini kelemahan-kelemahannya, dan juga berguna untuk penelitian berikutnya begitu. Nah ini penting sekali ya disampaikan gitu. Nah, kadang-kadang juga itu yang bilang tadi, karena ini kelemahan kita nggak sampaikan gitu ya. Oke, itu ya ini mungkin slide terakhir ya buat teman-teman, nanti silahkan sharing-sharing. Hindari gitu ya ambisi tentang penelitian yang spektakuler. Nah ini karena merasa bahwa ini masalahnya hot ini gitu, hot issue nih gitu. Baru banget, nggak ada nih yang akan meneliti seperti ini. Sayalah yang akan menemukan gitu. Nama saya akan menjadi terkenal. Nah, itu kurangi ya, bisa hindari gitu ya, kalau manajemen risiko dihindari dulu gitu ya. Meskipun ada gitu ya banyak, tidak masalah, tapi kita harus mengukur dengan hal-hal seperti waktu, dana ya, money, metode, material itu ya, sumber daya gitu ya, dan sebagainya. Kita harus sesuaiin gitu. Jadi jangan berpikiran spektakuler gitu ya. Jadi berangkatlah dari hal-hal yang sederhana gitu. Untuk menyelesaikan suatu masalah besar, ambisi, nah ini yang seperti yang saya sampaikan itu, berambisi. Ya mungkin beberapa hal bagus ya ambisinya, cuman itu kembali lagi ukur ya, pentingnya untuk mengukur diri gitu. Kemudian ambisi untuk mengubah dunia, nah ini berat banget juga ya, meskipun kita mesti juga perlu punya ambisi seperti itu, tapi di ide penelitian kembali lagi ukurannya seperti apa gitu, dari waktu, dana, kemudian SDM dan sebagainya, sesuaikan. Nah itu mungkin yang terakhir juga yang perlu dihindari adalah isu penting itu di plagiarisme ya teman-teman ya. Jadi plagiarisme juga sangat-sangat terlarang gitu ya, dilarang gitu. Jadi plagiarisme itu kan berkaitan dengan menjiplak karya orang, gitu, menggunakan karya orang, menggunakan ide orang lain gitu ya, tanpa pengetahuan mereka.
ya nanti itu tolong dihindari juga. Gitu. Ya ini referensi dari kami ya, jadi ada dari Dr. Ayu, ada Erma, dan Dr. Artawan, dan berbagai referensi lainnya. Nanti silakan teman-teman searching dan banyak hal yang bisa dipelajari. Baik, sekian dari saya ya, dari kami dari Mandala Data. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke daerah ya, silakan. Baik, terima kasih Kak Wira dan